Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan umroh qadha atau pengganti umroh tahun sebelumnya, di mana Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat menunaikan ibadah umroh di Mekah. Yang kedua adalah Ghazwah Khaibar. Yang ketiga, kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Abyssinia atau Habasyah pulang kepada Rasulullah SAW di Mekah. Berikutnya adalah Ghazwah Mu'tah, dilanjutkan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha atau Ummu Habibah. Yang keenam adalah pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab, juga dengan Maimunah binti Harith radhiyallahu anha, tentu dalam dua waktu yang berbeda. Dan peristiwa yang kedelapan adalah kematian Zainab radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW. 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah perebutan kembali Al-Quds atau Yerusalem oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia Sasan. Dan yang kedua adalah dimulainya era emas kekaisaran Romawi Bizantium. Ketiga adalah kampanye militer Kaisar Taizong terhadap Tuju Timur yang berlangsung hingga tahun 630 Masehi. Dinobatkannya Pangeran Tamura sebagai Kaisar Jonmai dari Kekaisaran Jepang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Kita masih ada di peristiwa penting dari dunia Islam, yaitu pertempuran Khaibar, dan sudah berjalan pertempuran hingga 6 hari berturut-turut. Dan sudah dipilih juga panglima hebat dari kalangan kaum muslimin, sahabat Rasulullah SAW, tentu saja di setiap hari di mana terjadi pertempuran tersebut. Jadi setiap hari berganti-ganti. Dan hari ini kita akan masuk ke judul berikutnya, yaitu benteng-benteng kaum Yahudi jatuh ke tentara Islam. Di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW ditulis oleh Munawar Khalil, judul ini ada di halaman 444. Menurut riwayat, pada suatu malam, tepatnya malam ke-7, yang diserahi sebagai pengawas pasukan Islam ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ini menjadikan para sahabat itu sekali sebagai panglima, sekali sebagai prajurit biasa yang melakukan ribat, dan itu biasa beliau lakukan, termasuk pada saat ini siang harinya, beberapa hari sebelumnya gitu ya, ada di antara 6 hari sebelumnya Umar bin Khattab itu diserahi oleh Rasulullah SAW tugas untuk memimpin pasukan mengepung benteng-benteng Yahudi. Tetapi di malam ke-7 Umar diberikan tugas untuk ribat, menjaga tentara Islam. Dan rolling seperti ini biasa Rasulullah SAW lakukan, dan kaum muslimin juga tidak ada perasaan setelah menerima jabatan gitu ya, kembali jadi prajurit itu merasa turun harga dirinya lalu marah gitu. Tidak ada kejadian seperti itu di kalangan para sahabat. Jadi bagi para sahabat, menjadi panglima atau menjadi prajurit biasa itu sama kewajibannya, sama bebannya, sama-sama bernilai ibadah, sehingga tidak ada sama sekali perasaan tidak dihargai karena dicopot jabatan gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada perasaan seperti itu. Pada malam itu, ketika Umar bin Khattab menjadi pengawas tentara kaum muslimin, datanglah seorang Yahudi, tentara ya, salah seorang dari tentara Khaibar datang ke perkemahan kaum muslimin, dan tentu saja ia datang dengan maksud yang tidak baik.
Hanya saja gerak-geriknya ini dicurigai dan pada akhirnya ditangkaplah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan setelah ditangkap baru ketahuan bahwa ini adalah orang Yahudi Khaybar atau pasukan lah, salah satu tentara Khaybar. Karena ia ini seorang penyusup dan akan membahayakan kaum muslimin, maka hukuman yang diberikan tentu adalah dibunuh ya, dieksekusi. Hanya saja sebelum Umar bin Khattab melakukan hukuman tersebut, karena ini kondisinya dalam kondisi peperangan ya. Dan ketika Umar bin Khattab mau melakukan hukuman tersebut di lokasi di mana ia menemukan atau menangkap orang itu, ia memohon kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, tolong tahanlah dulu tanganmu dari memenggal kepalaku. Aku ingin mengajukan permohonan kepada engkau, yaitu pertemukanlah aku dengan Muhammad, karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya." Dan Umar pun mengajukan permintaan orang ini. Lalu dibawalah orang ini ke hadapan Rasulullah SAW. Hanya saja di dalam kemahnya Rasulullah SAW ternyata sedang sholat, sehingga ya tentu saja tidak bisa diganggu. Dan Umar itu menunggu di luar dengan si tawanan tadi ya, tentara Yahudi. Dan setelah terdengar Rasulullah SAW selesai dalam sholatnya, barulah Umar meminta izin untuk masuk. Lalu setelah masuk menceritakan perihal orang Yahudi tersebut, dan kelihatan sekali oleh Rasulullah SAW juga oleh Umar bin Khattab bahwa orang Yahudi ini setelah melihat Rasulullah itu ketakutan melihat kepribadian beliau gitu ya. Dan ini bukan kali pertama terjadi hal seperti ini. Musuh itu ya, ini sudah kita baca ya kisahnya beberapa kali. Ketika musuh itu sudah berani gitu ya, dari lokasi dia berangkat untuk membunuh Rasulullah SAW, tetapi ketika di hadapan Rasulullah mereka menjadi ciut gitu, menjadi takut, bukan hanya segan tetapi takut, bahkan untuk melihat pun itu tidak berani. Dan orang Yahudi ini, tentara Yahudi ini adalah salah satu dari mereka gitu. Ketika bertemu dengan Rasulullah itu nyalinya seketika ciut, sehingga ia ketakutan setengah mati gitu, dan memohon kepada Rasulullah SAW untuk diampuni dengan mengatakan, "Ya Muhammad, saya mohon diselamatkan dari hukuman engkau. Janganlah engkau terburu-buru menjatuhkan hukuman mati atas diriku. Ampunilah segala kesalahan saya." Orang ini sudah ketakutan, dan biasanya kan kalau sudah ketakutan seperti ini, mengakui bahwa ia tidak berdaya gitu di hadapan Rasulullah, itu biasanya Rasulullah selalu ampuni. Seperti misalnya kasusnya Suraqah bin Naufal, itu kan pada akhirnya diampuni. Kemudian Daksur juga setelah padahal dalam kondisi sudah gitu ya, sudah mau melakukan pedangnya itu di hadapan Rasulullah SAW, tetapi ia ketakutan dan menyerah, lalu Rasulullah SAW ampuni. Demikian juga orang Yahudi ini, dia memohon ampun kepada Rasulullah, minta dibebaskan, dan pada akhirnya Rasulullah pun membebaskan. Engkau ada dalam jaminanku. Kemudian orang Yahudi itu entah karena terima kasih atau memang karena dia under pressure ya di hadapan Rasulullah SAW, atau entah karena kekaguman, tidak diceritakan alasannya apa, tetapi dia itu menyanggupi untuk membantu tentara kaum muslimin dengan menunjukkan celah-celah kekurangan dari benteng-benteng Yahudi. Karena sekokoh-kokohnya segala sesuatu yang ada di dunia, pasti celahnya ada, tidak mungkin tidak ada, karena yang maha sempurna itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan benteng-benteng yang ada di Khaybar. Meskipun terlihat ya oleh kita di masa sekarang saja, benteng ini sulit untuk ditembus gitu. Tetapi tentu ada celah-celah tertentu yang hanya diketahui oleh orang-orang dalam. Dan dibocorkanlah celah-celah itu kepada Rasulullah SAW oleh orang Yahudi ini. Selain itu, ia juga berjanji akan menunjukkan di mana letak orang-orang Yahudi menyimpan senjata-senjata mereka.
Orang Yahudi itu mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam benteng itu telah kepayahan dan kesulitan. Mereka sedang mengirimkan anak-anak mereka ke benteng Asyik. Lalu mereka akan keluar dari benteng yang mereka pertahankan sekarang ini untuk memerangi engkau dan tentara engkau. Karena itu, jika engkau besok dapat membuka benteng itu, saya bersedia menunjukkan kepada engkau tempat alat-alat perlengkapan perang mereka, seperti pedang-pedang dan baju-baju besi. Dengan alat perlengkapan perang itu, engkau dapat membuka benteng-benteng mereka." Lalu Rasulullah SAW dengan memenuhi janji beliau di awal bahwa beliau menjamin keselamatan dari tentara Yahudi itu, dan tidak diceritakan apakah pada akhirnya tentara Yahudi ini masuk Islam. Biasanya kan orang yang sudah ada di hadapan Rasulullah SAW berniat membunuh gitu ya, tetapi takluk dengan Rasulullah SAW meskipun hanya melihat sosoknya saja, Rasulullah SAW tidak melakukan apapun, itu biasanya berakhir dengan masuk Islam ya. Tetapi tidak diceritakan apa yang terjadi pada satu orang tentara Yahudi ini, apakah ia pada akhirnya masuk Islam atau tidak. Tetapi kalaupun tidak masuk Islam ya bisa dimaklumi, karena ya baik sebagai Yahudi sebagai agama ataupun Yahudi sebagai suku bangsa, orang-orang Yahudi itu sangat sedikit dalam memeluk Islam. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan dibuktikan juga oleh fakta sejarah bahwa orang Yahudi yang masuk Islam itu bisa dihitung dengan jari ya. Salah satunya adalah seorang rabi dan istri Rasulullah SAW sendiri, yaitu Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat. Pada saat itu disebutkan bahwa sahabat yang dimaksud adalah Muhammad bin Maslamah. Beliau bersabda dan mengatakan bahwa esok bendera Panji, posisi Panglima itu akan diserahkan kepada orang yang intinya akan memenangkan pertempuran. Dan orang itu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, dan Allah dan Rasul pun mencintainya. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab lagi-lagi ya, salah satu orang yang ada di situ merasakan bertanya-tanya, siapa kira-kira orang yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW dan dipuji sedemikian rupa oleh Allah, yang dia mencintai Allah dan Rasul, dan Allah Rasul pun mencintainya. Dan Umar berharap orang itu adalah dirinya. Dan tentu saja bukan hanya Umar ya, siapapun yang mendengar hadis ini tentu berharap bahwa mudah-mudahan saya tuh yang ditunjuk oleh Rasulullah, mudah-mudahan saya tuh yang didoakan oleh Rasulullah dan dipuji dengan pujian dengan lisan Rasulullah yang mulia, dengan pujian yang sangat baik. Dan semua orang berharap bahwa esok dialah yang akan dipanggil. Sehingga sabda Rasulullah SAW itu seketika menyebar ya di kalangan para sahabat, menyebar di tentara Islam, dan sabda Rasulullah itu terngiang-ngiang di telinga mereka sambil berharap, ya Allah, mudah-mudahan itu saya, mudah-mudahan besok saya yang ditunjuk. Antara berharap, berdoa, dan meskipun ada juga yang ragu, saya bukan ya gitu. Tetapi sabda Rasulullah SAW itu menjadi terngiang-ngiang di telinga para sahabat. Dan pada pagi harinya itu para sahabat sudah mendekat ke arah Rasulullah SAW, jadi menunjukkan wajah mereka, ngarep. Tetapi Rasulullah SAW setelah melewati mereka masih mencari-cari orang gitu, hanya menyapu wajah mereka, tetapi ternyata bukan mereka yang dituju, karena mereka dilewati begitu saja oleh pandangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW malah mencari-cari seseorang yang lain. Lalu karena tidak menemukan orang-orang di hadapan beliau ketika tentara sudah bersiap gitu ya, ketika pasukan kaum muslimin sudah bersiap, beliau tidak menemukan orang yang dicari, maka bertanyalah beliau kepada para sahabat, di mana Ali bin Abi Thalib? Lalu para sahabat menjawab, Ali sedang sakit mata ya Rasulullah, ia sedang ada di tendanya.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, meminta para sahabat untuk panggillah dia. Lalu ada seseorang yang berlari ke kemahnya Ali lalu menyampaikan pesan Rasulullah SAW itu. Meskipun sedang dalam keadaan sakit mata ya, sakit mata itu kan bukan hanya sekedar merah ya, kita yang pernah merasakan ya mungkin merasakan juga, jadi ada sakit kepalanya juga, mata bengkak gitu ya, gatal, sekaligus juga mata itu ada sensasi kayak mau keluar gitu. Jadi memang sangat-sangat tidak nyaman gitu, bukan sekedar iritasi biasa. Tetapi dengan keadaan seperti itu, beliau tidak bertanya, tidak apa ya, ketika orang tersebut, seorang sahabat menyampaikan pesan Rasulullah, beliau tidak protes gitu, nggak bertanya, kamu bilang nggak saya sedang sakit mata gitu, tolong bilangin saya sedang sakit mata. Jadi tidak seperti itu. Mungkin kalau kita seperti itu ya, nanti takut menyebar dan sebagainya, kita bisa beralasan seperti itu ya. Tetapi ini yang dipanggil adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka ia dengan segera keluar dari kemahnya dan menyambut permintaan Rasulullah SAW. Meskipun belum dikatakan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW dari Ali. Dan setelah ada di hadapan Rasulullah, Ali menghadap ya, dan setelah ada di hadapan Rasulullah, terlihatlah memang mata Ali itu sakit, meskipun tidak diceritakan sakitnya segimana, tetapi langsung ketahuan dari melihatnya bahwa sahabat Ali matanya sakit. Lalu Rasulullah SAW mengobati beliau dengan cara meludahi kedua matanya dan mendoakannya agar disehatkan kembali. Tetapi harus diingat ya, ini adalah ludahnya Rasulullah SAW yang mulia dan penuh berkah, sehingga dengan doa dan wasilah dari ludah beliau, mata Ali itu seketika sehat kembali. Dan setelah sembuh itulah Rasulullah SAW memberikan panji peperangan kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali menerima penyerahan bendera itu. Ia bertanya kepada Nabi SAW, apakah saya disuruh memerangi mereka itu sehingga mereka menjadi orang seperti kami? Maksudnya kaum muslimin. Maksudnya apakah saya harus memerangi mereka sampai mereka masuk Islam, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, teruskanlah kelemah lembutanmu sehingga kamu dapat datang di halaman mereka, kaum Yahudi. Kemudian serulah mereka itu kepada Islam dan beritahukanlah kepada mereka itu segala yang wajib atas mereka dari hak Allah di dalamnya. Maka demi Allah, seandainya Allah menunjukkan seorang lelaki dengan perantaraan kamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu bersedekah seekor binatang unta yang bagus. Maksudnya menunjukkan lelaki dengan perantaraan itu, seorang lelaki masuk Islam karena perantaraan kita gitu. Maka itu tentu lebih baik daripada bersedekah seekor binatang unta yang bagus. Dan binatang unta pada masa itu, apalagi yang bagus, yang berkualitas tinggi, itu harganya sangat mahal. Sementara menunjukkan orang kepada kebenaran itu lebih baik, bukan sama ya, tapi lebih baik daripada sedekah dengan sesuatu yang sangat mahal. Di sini kita melihat kelemah lembutan Rasulullah SAW ya, karena menyuruh Ali untuk berlemah lembut kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang Yahudi. Padahal kalau kita melihat track record orang-orang Yahudi ya, dari sejak pengkhianatan Bani Nadir yang mau membunuh Rasulullah, ini yang pertama mau membunuh Rasulullah SAW. Satu kaum, tidak ada yang mau menyerahkan orang yang berniat membunuh itu. Mereka melindungi, berarti satu kaum ini dianggap sama gitu, makanya diusir semuanya dari Madinah. Kemudian Bani Qainuqa seperti itu, ini sudah jelas-jelas, bahkan Bani Qainuqa ini sudah jatuh korban. Yang satu itu kaum muslimin dari kalangan sahabat sampai syahid, yang satu lagi kalangan perempuan, itu kena bulian ya.
bulian yang sangat parah sih untuk seorang perempuan gitu, yaitu eh, terbuka auratnya gara-gara kejahilan orang-orang Yahudi. Dan mereka pun tidak mau menyerahkan penjahatnya gitu, siapa yang melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin, maka berarti seluruh Bani Qainuqa juga melakukan hal yang sama. Dan dua kaum inilah yang sebagian besarnya itu pindah ke Khaybar. Kemudian setelah di Khaybar, mereka tidak selesai memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka membisik-bisikan permusuhan ke orang Quraisy, ke kabilah-kabilah di sekitar Jazirah Arab untuk sama-sama memerangi Rasulullah, sampai puncaknya terjadi pertempuran Ahzab. Selain itu juga muncul para pemimpin-pemimpin dari Khaybar yang sudah berniat untuk memerangi Rasulullah SAW, sudah meminta bantuan bahkan ke tentara bayarannya Bani Ghatafan. Hanya saja berhasil dipukul dulu oleh Rasulullah sebelum mereka melakukan pemukulan gitu ya. Dan puncaknya ini di Khaybar. Jadi dosa mereka itu bukan sekali, dua kali, tapi berkali-kali. Tetapi perhatikan sabda Rasulullah SAW ini yang meminta kepada Ali untuk bersikap lemah lembut. Kan kalau Ali itu karakternya memang suka perang ya. Makanya beliau ketika lahir Husain itu, ketika lahir putra beliau Husain bin Ali radhiyallahu anhu, beliau itu mau menamai dengan nama Harb, perang. Tetapi oleh Rasulullah dilarang lah. Oleh Rasulullah namanya dirubah menjadi Husain. Demikian ketika Hasan lahir bin Ali radhiyallahu anhu. Ali itu ketika menggendong Hasan mengatakan namanya adalah Harb, perang. Tetapi Rasulullah juga diganti, nama anak ini adalah Hasan gitu ya. Dan itulah karakter Ali, sehingga ketika ditanya, apakah saya disuruh memerangi mereka wahai Rasulullah? Memerangi sampai mereka masuk Islam gitu. Ini karakter Ali. Tetapi Rasulullah apa? Diminta untuk lemah lembut. Lemah lembutlah wahai Ali, teruskanlah kelemah lembutanmu wahai Ali. Tetapi berarti di sini ada kata teruskanlah, di samping itu Ali juga memiliki kelemah lembutannya. Makanya harus dilanjutkan di sini adalah kelemah lembutan dari Ali, bukan ketegasannya gitu ya terhadap kaum yang jahat, yang zalim, tetapi kelemah lembutan yang harus diteruskan. Dan disuruh kepada mereka untuk serulah mereka kepada Islam. Masih ditawari Islam, padahal mereka jelas-jelas mereka itu kan ahli kitab ya, berbeda dengan Quraisy yang tidak ada dasar kecuali agama Hanif, agama terusan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berbeda dengan, dan setelah itu mereka tidak ada kitab lagi, terputus. Sementara ahli kitab itu kan mereka pengikut dari kitab sebelumnya, dan Yahudi ini adalah pengikut dari Taurat Nabi Musa yang tidak mau menerima Nabi Isa karena mereka beralasan nanti saja kami berimannya kepada Rasulullah gitu ya, kepada Muhammad, nanti kan Nabi terakhir gitu yang akan turun dari kalangan kami. Tapi ternyata mereka juga menolak lagi Rasulullah SAW dengan Al-Qur'annya gitu yang dibawa oleh beliau. Jadi mereka tidak buta terhadap Islam, mereka tahu Islam, mereka tahu Allah, mereka bahkan lebih tahu Rasulullah SAW sendiri daripada mereka tahu, kenal dengan anak-anak mereka. Tetapi mereka tetap oleh Rasulullah SAW diminta untuk disuruh kepada Islam. Lalu beritahukan kepada mereka apa yang wajib, apa hak Allah di dalamnya. Jadi disuruh diajarin lagi tentang Islam, didakwahi lah intinya. Harus didakwahi lagi. Padahal sifat orang Yahudi memang sudah seperti itu. Setelah menerima perintah dari Rasulullah SAW itu tanpa menunggu, beliau memimpin pasukan, memimpin tentara Islam yang memang sudah rapi berbaris siap menerima komando. Lalu Ali berangkat ke
benteng yang dituju dengan beberapa arahan dari Rasulullah SAW. Dan ketika sampai di depan gerbang benteng yang salah satu benteng yang didatangi oleh Ali bin Abi Thalib, peperangan hari itu dimulai dengan tantangan dari orang Yahudi yang tubuhnya tinggi besar dan memang terlihat sangat kuat ya, yang bernama Marhab. Ia menantang, ia keluar dari bentengnya, kemudian menantang kaum muslimin untuk duel dengan dia gitu. Karena dengan tubuhnya, dengan kekuatannya, dengan pengalamannya, Marhab ini sangat yakin bahwa ia akan memenangkan duel itu siapapun lawannya. Lalu yang menerima, ia menyampaikan tantangannya dengan syair sebagai berikut. Aku yang oleh ibuku diberi nama Marhab, tajam senjata lagi berani dan boleh dicoba apabila peperangan sedang terjadi menyala-nyala. Dan tantangan ini disambutnya langsung oleh Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak sampai di detik ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.